Selamat malam. Saya di sini akan menjawab 4 pertanyaan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Lady Gloria Agustia dengan NIM F0271231008. Dan saya di sini akan menjawab soal dengan matkul penelusuran informasi. Yang pertanyaan pertama itu istilah-istilah yang berkaitan dengan informasi. Nah, istilah di sini tuh ada istilah umum dalam informasi. Data, yang pertama itu ada data, fakta atau angka mentah yang belum diolah. Yang kedua ada informasi, data yang telah diolah sehingga memiliki makna. Yang ketiga pengetahuan atau knowledge, informasi yang dipahami dan dapat digunakan pengambilan keputusan. Yang keempat itu ada komunikasi, proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Yang terakhir ada sumber informasi, tempat atau media yang menyediakan informasi seperti buku, internet, atau orang. Dan di sini ada teknologi informasi. Yang pertama itu sistem informasi. Kombinasi teknologi, orang, dan proses yang digunakan untuk mengelola informasi. Terus ada big data. Kumpulan data dalam besar yang dianalisis untuk menemukan pola atau tren. Yang ketiga itu ada cloud computing, penyimpanan dan pengelolaan data dan melalui internet. Keempat itu ada keamanan informasi, perlindungan terhadap akses yang tidak sah ke data dan informasi. Dan terakhir ada enkripsi, proses mengubah informasi menjadi kode untuk menjaga keamanannya. Soal yang kedua itu ada gambar data, informasi, dan pengetahuan dan jelaskan. Nah, nanti di akhir video ini saya akan melampirkan gambarnya. Yang pertama itu ada satu data. Data merupakan fakta mentah, angka, simbol, atau teks tanpa makna tertentu. Contohnya itu ada 85, 90, 78, 88, dan 92. Itu contoh sekumpulan angka tanpa konteks. Yang kedua itu ada informasi. Informasi data yang telah diolah sehingga memiliki makna. Contoh, nilai ujian mahasiswa dalam mata kuliah matematika adalah 85, 90, 78, 88, dan 92. Yang ketiga itu ada pengetahuan. Pengetahuan itu pemahaman dan wawasan yang diperoleh dari informasi dan pengalaman. Contohnya, nilai rata-rata ujian mahasiswa adalah 86,6. Berdasarkan ini,
Dosen dapat menyimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa memahami materi dengan baik. Nah, di sini ada soal yang ketiga, yaitu teori tentang kualitas informasi minimal 5 ahli. Yang pertama itu ada McCall, Arnold, dan Boozer tahun 1979. Menurut mereka, kualitas informasi ditentukan oleh keakuratan, kelengkapan, relevansi, dan ketepatan waktu. Informasi yang berkualitas harus benar, tidak menyesatkan, sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan tersedia tepat waktu. Yang ahli kedua ini ada Davis dan Olson. Mereka mengidentifikasi karakteristik utama informasi yang berkualitas sebagai berikut. Itu yang pertama ada akurat, bebas dari kesalahan. Terus ada tepat waktu, tersedia saat dibutuhkan. Terus ada relevan, bermanfaat bagi pengguna. Terus ada yang lengkap, ini tidak ada bagian yang hilang. Terus ahli yang ketiga itu ada Bailey dan Pearson. Itu tahun 1983. Mengembangkan dua indikator kualitas informasi, termasuk relevansi, keakuratan, kejelasan, kelengkapan, ketepatan waktu, dan fleksibilitas dalam penggunaannya. Keempat itu ada Delon dan MC Lin. Itu ada tahun 1992 dan 2003. Dalam model keberhasilan sistem informasi mereka, kualitas informasi diukur berdasarkan itu ada akurat, informasi harus benar dan valid. Terus ada yang kedua, tepat waktu, harus tersedia saat dibutuhkan. Yang ketiga, ada relevan, harus sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang keempat, itu ada lengkap, tidak boleh ada bagian yang hilang. Yang penting, tidak boleh ada bagian penting yang hilang. Dan yang terakhir itu ada konsisten, tidak boleh bertentangan dengan informasi lain. Nah, di sini ada ahli yang terakhir yaitu ada Wang dan Strong. Itu pada tahun 1996. Itu yang pertama ada intrinsik itu akurasi, objektivitas, kredibilitas, dan reputasi informasi. Yang kedua itu ada kontekstual, itu relevansi, nilai tambah, kelengkapan, dan ketepatan waktu. Yang ketiga itu ada representasional, kejelasan format, dan keterbacaan. Yang keempat dan terakhir, aksesibilitas, kemudahan akses, dan keamanan informasi. Pertanyaan yang terakhir itu ada jelaskan hubungan kebutuhan Maslow, kebutuhan dasar manusia menurut Maslow. Nah, di sini itu ada
Ada hubungan kebutuhan dasar manusia menurut Maslow. Abraham Maslow, seorang psikolog humanistik, mengembangkan teori hierarki kebutuhan yang menjelaskan bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam tingkatan, dan yang paling mendasar hingga yang lebih kompleks. Hierarki kebutuhan Maslow dari dasar ke atas. Yang pertama itu ada kebutuhan fisiologis, itu ada makanan, air, udara, tidur, dan kebutuhan biologis dasar. Yang kedua, itu ada kebutuhan keamanan, yang pastinya ada rasa aman, perlindungan, kestabilan dalam pekerjaan dan lingkungan. Yang ketiga itu ada kebutuhan sosial. Nah, di sini ada hubungan soal sosial, cinta, persahabatan, dan interaksi dengan orang lain. Keempat, itu ada kebutuhan penghargaan. Di sini juga ada pengakuan, rasa sedih, rasa dihormati, pencapaian dan harga diri. Dan terakhir itu ada kebutuhan aktualisasi diri. Itu ada mengembangkan potensi diri, kreativitas, dan pencapaian pribadi. Di sini ada hubungan antar kebutuhan. Yang pertama itu bersifat bertahap. Kebutuhan di tingkat bawah harus dipenuhi sebelum naik ke tingkat berikutnya. Misalnya, seseorang yang kekurangan makanan, itu ada fisiologis. Tidak akan terlalu memikirkan penghargaan atau aktualisasi diri. Yang kedua itu ada tidak selalu linear. Beberapa orang bisa memenuhi kebutuhan di tingkat lebih tinggi meskipun kebutuhan dasar belum sepenuhnya terpenuhi. Contohnya, seniman yang tetap berkarya meskipun hidup dalam keterbatasan ekonomi. Dan yang terakhir itu ada saling mempengaruhi. Nah, pemenuhan satu kebutuhan dapat berdampak pada kebutuhan lainnya. Misalnya ada rasa aman, itu ya keamanan yang cukup akan mendukung hubungan sosial yang lebih baik. Jadi kesimpulannya ini, teori Maslow membantu memahami motivasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan seperti psikologi, bisnis, pendidikan, dan pengembangan diri. Sekian dari saya presentasi ini. Terima kasih dan selamat malam.